Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadaratil muhtaramin, para romo kiai, para ulama, para hadirin hadirat, saya tidak kenal satu persatu. Yang saya hormati kawan-kawan saya yang hadir pada majelis ini. Alhamdulillah, ini adalah rangkaian dari sejumlah kegiatan yang diadakan PBNU untuk mensosialisasikan peraturan perkumpulan yang terkait dengan Bahthul Masail. Saya mohon maaf kepada guru-guru saya dan tokoh-tokoh senior yang ada di sini. Sebetulnya yang duduk atau berdiri di sini bukan saya. Saya ini badal, ya. Tapi insya Allah tidak badal gholat lah. Kalau tidak badal ba'du mingkul, ya kalau kul mingkul kayaknya tidak mungkin, ya. Tapi badal gholat juga tidak. Jadi agak beredek saya. Para romo kiai, para hadirin dan hadirat, para romo kiai yang saya hormati, saya tidak akan bicara panjang. Saya akan menyampaikan apa yang sudah disampaikan oleh Ketua Umum Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya terkait dengan tema yang sebetulnya mendasari kenapa diadakan peraturan perkumpulan terkait dengan Bahthul Masail. Jadi Bahthul Masail ini sudah mengalami perbaikan-perbaikan, sudah mulai mengalami perbaikan sejak Munas Lampung pada tahun 1992. Kalau kita baca konsideran Munas Lampung pada tahun itu, menarik sekali. Jadi konsideran Munas Lampung itu adalah ada semacam kegalauan dan keluhan, yaitu bahwa selama ini, maksudnya selama ini itu tahun-tahun itu terjadi kemandekan di dalam Bahthul Masail, yaitu terjadi masalah-masalah yang tidak bisa diputuskan atau mauquf. Nah, kenapa mauquf? Karena alasannya para kiai-kiai tidak berani mengambil hukum atau keputusan karena tidak ada di dalam kitab. Jadi karena tidak ada ibarat dan nasnya di dalam kitab, maka kiai-kiai tidak berani mengambil keputusan. Daripada membuat hukum baru, lebih baik tidak bikin hukum sama sekali. Itu alasannya begitu. Ya, ini kalau kita mau tafsiri secara husnudzon, ini ya ta'adub atau saking toto kromo dan rendah hatinya para romo kiai di hadapan para ulama di masa lampau. Ta'adduban ma'a al-ulama as-sabiqin. Tetapi kalau ini dibiarkan terus menerus, itu berbahaya. Karena kalau tidak ada hukum pada saat ada kebutuhan hukum, ya itu akan menimbulkan situasi vakum atau kekosongan. Jadi oleh karena itu kemudian keresahan-keresahan itu memuncak dan kemudian
ditemukan solusinya di dalam Munas Lampung tahun 1992. Nah, di dalam Munas itu seperti kita tahu semua diputuskan bahwa metode bermadhab di dalam lingkungan Nahdlatul Ulama itu tidak sekedar dibatasi bermadhab secara qauli, tetapi juga bermadhab secara manhaji. Nah, barulah setelah itu mulai ada perubahan sedikit demi sedikit. Masalah-masalah yang mauquf pelan-pelan agak berkurang. Agak berkurang. Sekarang ini alhamdulillah setiap bahtul masail setahu saya, tapi saya tidak melakukan survei secara menyeluruh, tetapi setahu saya bahtul masail akhir-akhir ini itu umumnya berhasil merumuskan keputusan, tidak mauquf itu. Nah, ini semua sebetulnya berkat keputusan Munas Lampung itu. Nah, setelah Lampung kemudian ada perbaikan terus menerus di dalam metode istimbat kita. Nah, hanya saja metode istimbat ini masih merupakan rumusan, sebut saja rumusan fikih. Nah, rumusan fikih itu sebagaimana dalam setiap rumusan fikih atau pendapat fikih itu belum menjadi keputusan. Oleh karena itu di dalam fikih kita mengenal perbedaan-perbedaan jenis hukum. Ada hukum itu yang masih merupakan pendapat ulama yang tertuang di dalam kitab-kitab fikih. Itu pendapat, itu opini, pendapat ulama bersangkutan. Dia belum mengikat kepada umat Islam. Kalau ada orang mengikuti pendapat itu monggo, kalau tidak juga tidak masalah. Oleh karena itu dari hukum atau opini dalam kitab fikih ini meningkat menjadi fatwa. Fatwa ini lebih tinggi daripada hukum yang sekedar merupakan opininya para ulama yang tertuang dalam kitab fikih. Kalau sudah fatwa, dia derajatnya itu lebih tinggi, karena kalau sudah fatwa itu adalah merupakan respon kepada peristiwa yang real, kepada waqi' ijtimai. Tetapi fatwa ini juga belum mengikat, karena fatwa itu boleh diikuti, boleh tidak. Nah, supaya dia mengikat, dia harus menjadi keputusan hakim yang disebut dengan hukmul hakim. Oleh karena itu di dalam fikih kita kenal kaidah bahwa hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Kalau seorang penguasa, pemegang otoritas kekuasaan real di dalam masyarakat sudah mengambil keputusan, maka seluruh perbedaan pendapat berupa fatwa, berupa pendapat-pendapat yang di dalam tertuang dalam kitab-kitab fikih itu semua menjadi tidak berlaku. Yang berlaku adalah hukmul hakim itu. Nah, hukmul hakim ini belum ada di NU. Belum ada. Selama ini kita punya kitab-kitab fikih yang jumlahnya banyak itu, dan kita punya fatwa-fatwa hasil bahtul masail, dan kita punya rumusan tentang metode istimbat, tetapi itu belum merupakan hukmul hakim. Nah, hukmul hakim itu secara formal itu baru diputuskan di dalam Konbes di Yogyakarta awal tahun 2024 ini, yaitu yang disebut dengan Peraturan Perkumpulan Nomor 7 tentang ketentuan istimbat di dalam lingkungan Nahdlatul Ulama. Ini adalah hukmul hakim. Nah, hakim di sini artinya adalah hakim berupa Nahdlatul Ulama atau pengurus besar Nahdlatul Ulama.
sudah diputuskan. Jadi bukan sekedar fatwa, tetapi sudah diputuskan oleh hakim. Karena itu wajib ditaati di dalam lingkungan Nahdlatul Ulama. Nah, yang kedua, di dalam kerangka rumusan metode istimbat ini yang kemudian sudah diputuskan melalui Pergum ini, ada beberapa ketentuan. Yang ketentuan ini sebetulnya visinya, para kiai, visinya adalah kepingin kita ini di lingkungan Nahdlatul Ulama punya keputusan hukum yang otoritatif, yang punya gengsi, bukan gengsi ya, punya kekuatan, punya marwah ya. Selama ini banyak keputusan-keputusan Bahthul Masail bertebaran di lingkungan Nahdlatul Ulama, tetapi terus terang kekuatannya belum terlalu kuat. Nah, ini harus ada upaya, ada tanda kutip rekayasa, ada takyif, ada rekayasa yang harus dilakukan untuk membuat keputusan ini mempunyai kekuatan. Nah, caranya bagaimana? Harus diatur. Oleh karena itu, di dalam Pergum ini kemudian dibuat ketentuan, misalnya hukum-hukum yang sudah diputuskan melalui forum-forum Bahthul Masail di lingkungan Nahdlatul Ulama ini belum menjadi hukum yang punya kekuatan secara resmi mewakili organisasi Nahdlatul Ulama kalau dia belum mendapatkan stempel dari pengurus besar Nahdlatul Ulama atau melalui proses yang disebut dengan taskhih dan takrir. Kenapa? Karena kita ini kepingin merumuskan hukum yang mewakili hukum yang merupakan pendapatnya Nahdlatul Ulama. Kemudian juga ada ketentuan bahwa misalnya ada masalah-masalah tertentu yang tidak boleh dibahas di dalam forum yang lebih rendah. Misalnya dibuat ketentuan bahwa kalau ada masalah-masalah yang menyangkut situasi internasional, itu tidak boleh dibahas oleh Bahthul Masail tingkat ranting, itu tidak boleh. Nggak boleh itu. Karena banyak ini ya, ada kejadian-kejadian ranting-ranting yang merasa setara dengan PBNU itu ada itu ya. Ada juga kiai-kiai tingkat ranting yang merasa alim kemudian terus merasa lebih tinggi daripada keputusan Bahthul Masail di tingkat PBNU. Nah, ini memang ya keadaan ini real ada, dan kita bisa paham kenapa seperti itu. Ya, kita tahu memang kiai-kiai NU yang tingkat 1 itu yang premium itu kan memang tinggalnya di kampung-kampung. Kiai-kiai PBNU yang duduk di kantor PBNU itu kan tidak premium, itu pertalite itu ya. Itu kan pertalite semua. Subsidi lagi. Jadi memang ya begitu, situasi NU itu unik ya. Kiai-kiai pertamaxnya itu justru yang premium itu tinggalnya di kampung. Yang duduk di kantor PBNU itu ya pertalite semua itu. Karena itu tidak bisa disalahkan kalau ada Bahthul Masail di tingkat ranting itu merasa lebih tinggi daripada keputusan PBNU. Nah, itu bisa kita maklumi, tapi itu tidak boleh terjadi lagi. Kita tetap ingin menegakkan koherensi organisasi, at-tamasuk ya, koherensi, kesatuan, kekompakan dari atas sampai bawah, sehingga membuat nanti kita harapkan
hukum-hukum yang diputuskan oleh hakim yaitu berupa PBNU ini punya wibawa dan kekuatan. Para romo kiai, berikutnya adalah ini adalah visi besar yang juga sedang diusahakan PBNU. Kita kepingin juga hukum yang diputuskan PBNU ini juga punya gaung di tingkat internasional. Selama ini kalau kita lihat peta majelis-majelis fatwa di dunia Islam, itu ada berbagai majelis fatwa yang bertebaran di mana-mana. Majelis fatwa yang secara official atau resmi itu memiliki kedudukan yang paling tinggi adalah memang majelis fatwa yang ada di bawah OGI atau Al-Mu'tamarul Alam Al-Islami, atau organisasi atau organisasi konferensi Islam, OGI. Ini punya satu sayap yang menangani fatwa, dan OGI ini adalah organisasi yang menjadi persatuan seluruh negara-negara Islam di dunia, termasuk negara-negara Islam yang sebetulnya umat Islamnya itu minoritas di situ, seperti India misalnya, itu juga menjadi bagian dari OGI ini. Nah, tetapi di luar OGI itu kemudian juga ada beberapa lembaga-lembaga fatwa yang tanda kutip berebut ingin fatwanya ini diakui di tingkat global dan menjadi marja atau referensi umat Islam seluruh dunia. Misalnya salah satu yang paling tanda kutip paling bergengsi adalah Majelis Fatwa Mesir. Majelis Fatwa Mesir, Majma' al-Buhuth di Mesir, itu merupakan lembaga ulama Mesir yang memproduksi fatwa juga. Ini fatwanya lumayan bergengsi karena di balik majelis ini ada lembaga besar yang punya wibawa sejarah, namanya adalah Universitas Al-Azhar. Tapi di luar Mesir juga ada. Saudi Arabia misalnya mempunyai Darul Ifta. Ini juga berusaha membuat fatwanya ini mempunyai pengaruh di tingkat global. Dengan kekuatan uangnya, Saudi tentu bisa membuat fatwanya ini punya gaung internasional. Tapi kemudian di luar itu juga ada lembaga-lembaga fatwa yang lain. Misalnya ada lembaga fatwa yang berada di bawah semacam Dewan Islam Eropa, Dewan Islam di Eropa. Itu mereka juga punya lembaga fatwa sendiri karena mereka punya situasi khusus yang terjadi di masyarakat Eropa. Mereka punya fatwa-fatwa sendiri yang mengadres atau menjawab masalah-masalah muslim di Eropa dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, para romo kiai, Indonesia di mana? Ini pertanyaannya. Di mana posisi Indonesia di dalam percaturan atau konstelasi fatwa-fatwa global ini? Nah, kita sekarang ini memang harus mengakui ada semacam musabaqah atau persaingan di dalam fatwa-fatwa global. Ada kompetisi dan kontestasi, musabaqah untuk memperebutkan marja'iyah, yaitu referensi sebagai rujukan umat Islam. Dan ini juga terkait dengan visi masing-masing negara. Masing-masing negara Islam, ya kita pahami mereka punya tanda kutip ambisi masing-masing untuk mempunyai pengaruh di tingkat global, terutama di dunia Islam. Nah, saudara-saudara, Indonesia di dalam 10-15 tahun terakhir ini sudah mulai menyadari bahwa Indonesia ini harus memainkan peran yang lebih besar di tingkat global.
Kesadaran ini tumbuh bukan sekedar karena kita makin merasa besar atau apa, tapi kesadaran ini muncul karena ada permintaan dari luar. Jadi dunia internasional ini sekarang melihat bahwa Indonesia ini negara terbesar dari segi jumlah umat Islamnya. Kok kenapa Indonesia kurang menonjolkan diri? Ya, kita tahu kenapa Indonesia kurang menonjolkan diri, ya memang watak umat Islam Indonesia itu tawadhu itu ya, tawadhu itu. Cuma tawadhunya kadang-kadang kebablasan ya. Tawadhunya itu terlalu tatoruf itu, ekstrim itu ya, sehingga ulama-ulama Indonesia kurang kelihatan di tingkat global. Nah, tuntutan ini makin banyak. Indonesia harus memainkan peran, harus lebih kelihatan, harus lebih memainkan peran, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, demand ini atau permintaan ini kemudian direspon oleh otoritas politik kita, dalam hal ini presiden dan para pejabat negara. Kemudian sekarang ini kita menyaksikan mulai banyak engagement atau keterlibatan Indonesia atas nama sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Sudah mulai muncul di banyak forum. Nah, tapi pertanyaannya, bagaimana dengan ulama Indonesia? Bagaimana dengan hukum yang diproduksi oleh ulama Indonesia? Bagaimana fatwa ulama Indonesia? Bisa nggak fatwa ulama Indonesia ini dipromosikan menjadi fatwa yang secara internasional punya wibawa? Ini visi yang sekarang dilihat oleh Gus Yahya dan PBN. Kita harus ke sana. Kalau kita mau memainkan diplomasi global secara politik dan ekonomi, ini tidak lengkap kalau tidak dilengkapi juga dengan diplomasi agama. Nah, diplomasi agama di dalamnya unsur yang terpenting adalah hukum. Nah, cuma hukum kita ini kata Gus Yahya dalam percakapan dengan kita-kita di PBNU, hukum yang dirumuskan hasil istimbat ulama PBNU ini tidak bisa dipromosikan ke tingkat global kalau belum dilihat di tasheh dulu. Gak bisa ini yang apa adanya, hukum yang ada di ahkamul fuqaha itu langsung kita ekspor, tuh tidak bisa. Karena itu ketika kita punya ide untuk menerjemahkan ahkamul fuqaha dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris, Gus Yahya melarang dulu, jangan dulu, sebelum ini kita terjemahkan, kita lihat dulu. Karena kalau kita sudah main di tingkat global, itu juga kita harus menyadari dulu arenanya. Fatwa tidak bisa mengabaikan arena ini. Oleh karena itu sekarang kita kepingin fatwa-fatwa NU ini kemudian dibenahi. Inilah latar belakang kenapa kita punya Perkum Bahthul Masail. Kita kepingin fatwa PBNU ini dari bawah sampai atas koheren, metodenya solid dan seragam. Karena kalau enggak repot. Makanya kita kemudian buat ketentuan tidak boleh ada masalah-masalah yang di tingkat internasional dibahas di tingkat ranting ataupun MWC. Karena kalau dibolehkan itu kan repot itu. Ada ranting membahas tentang konflik Palestina Israel. Terus keputusannya nggak nyambung. Terus dimuat koran. Kan repot itu. Nah, ini yang kita tidak inginkan, hal-hal seperti ini, karena kita hidup di era media sosial yang bisa menyebarkan informasi dengan cepat sekali. Inilah kenapa kita punya pergum ini. Nah, itu semua Bapak, Ibu dan Romo Kiai, itu semua judul besarnya adalah kita kepingin memiliki yang disebut dengan hukumah Islamiyah.
Nah, istilah ini agak sensitif ya, karena hukumah Islamiyah itu kalau terjemahan harafiahnya adalah pemerintahan Islam. Nah, kita juga ketika mau memakai istilah ini, kita diskusi keras di PBNU, kita berdebat keras dengan Gus Yahya. Saya termasuk yang mendebat sebetulnya. Gus, ini kalau kita pakai istilah hukumah Islamiyah berbahaya, nanti dituduh PBNU ini mendukung negara Islam, dituduh kita ini akan menegakkan teokrasi di Indonesia. Gus Yahya ngotot, tidak, hukumah Islamiyah ini istilah yang harus kita rebut kembali, karena memang selama ini istilah hukumah Islamiyah ini istilah yang sering dipakai oleh HTI, oleh kelompok-kelompok yang ingin mendirikan negara Islam. Tetapi ini kita harus rebut dan kita beri makna baru. Nah, ini yang saya suka dengan gagasannya Gus Yahya. Jadi tidak menyerah saja, ada istilah sudah punya pengertian tertentu kemudian kita tawakal saja, enggak. Kita rebut istilah ini, kita berikan makna baru. Nah, apa pemaknaannya? Jadi begini para romo kiai, salah satu problem besar ini, saya ingin menutup ceramah atau keynote speech ini dengan keterangan ini ya. Salah satu problem besar kita sebagai muslim yang hidup di abad 20-21 adalah kita ini itu sebetulnya mengalami situasi yang agak kurang jelas. Zaman Imam Ghazali dan para ulama-ulama di zaman dulu itu situasinya jelas. Karena yang disebut dengan pemerintahan atau kekuasaan politik pada zaman itu kekuasaan politik yang di tangan orang Islam, dan namanya adalah, meskipun tidak dinamai Daulah Islamiyah atau negara Islam, tetapi de facto itu merupakan kekuasaan politik Islam. Itu begitu, sehingga antara otoritas politik, antara hukumah siyasiyah dengan hukumah diniyah itu nyambung itu. Dan teorinya Imam Ghazali dalam kitab Ihya, dalam kitabul Ilm itu nyambung. Karena kita tahu Imam Ghazali teorinya adalah bahwa al-mulku wad-dinu tau'amani, ad-dinu wal mulku tau'amani. Ini kata Al-Ghazali dalam kitab Ihya. Agama dan kekuasaan politik itu adalah saudara kembar. Ad-dinu aslun wal mulku harisun. Agama itu pokoknya, dasarnya, sementara kekuasaan politik dibutuhkan karena untuk menjaga dasar ini supaya tidak hancur. Itulah sebabnya kenapa kalau pejabat-pejabat itu pidato atau kita pidato, itu selalu ngomongnya, istilahnya itu ulama dan umaro. Itu sebetulnya istilah berasal dari teori politik Imam Ghazali dalam kitab Ihya. Ulama dan umaro, karena ad-dinu wal mulku tau'amani itu. Nah, cuma di dalam era Al-Ghazali ad-din wal mulk ini enak karena mereka nyambung. Negaranya negara Islam meskipun tidak dinamai negara Islam, agamanya dilindungi oleh seorang sultan atau khalifah yang muslim, dan hukumnya juga hukum Islam yaitu syariah. Ini berlangsung ratusan tahun sampai pada tahun 1924 ini pecah antara hukumah diniyah dengan hukumah siyasiyah. Ini pecah, firaq atau tolak ini. Yaitu ketika terjadi runtuhnya kekhilafan Utsmani pada tahun 1924. Kekhilafan Utsmani runtuh, digantikan dengan negara nasional namanya Republik Turki. Republik Turki bukan negara Islam, meskipun mayoritas penduduknya muslim, kepala negaranya muslim, menterinya semua muslim, tetapi dia bukan negara Islam. Nah, ini menimbulkan situasi yang membingungkan. Bagaimana ini ada hukumah diniyah, ada hukumah siyasiyah, berbeda. Di Indonesia juga sama.
Kita mengalami hal serupa. Dan yang menarik, para romo kiai ini yang menarik, tolaknya hukumah diniyah dengan hukumah siyasiyah ini secara tidak langsung itu direstui oleh para jumhurul ulama dunia Islam, disetujui, termasuk di Indonesia. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena fakta bahwa Mbah Hasyim Asy'ari Hadratus Syekh menerbitkan resolusi jihad untuk membela Indonesia, NKRI, itu pertanda bahwa fatwa ini menunjukkan bahwa Mbah Hasyim itu ridho dengan negara NKRI yang merupakan negara nasional, Daulah Watoniyah ini, di mana di situ hukumah diniyah dengan hukumah siyasiyah itu dibedakan, tidak dipisahkan tapi dibedakan. Nah, cuma ini juga menimbulkan masalah tetap ya. Ini yang menimbulkan kegundahan kepada atau pada Gus Yahya. Tapi terus gimana? Siapa yang menjadi pemimpin agama di Indonesia itu siapa? Apakah Majelis Ulama Indonesia? Jadi siapa yang jadi pemimpin hukumah diniyah di Indonesia ini siapa? Tidak harus ada negara agama atau hukum yang Islam yang seragam ya, tapi siapa yang kita akui sebagai hukumah diniyah di sini? Ini dasar pemikirannya Gus Yahya dan PBNU. Nah, kemudian ditemukan semacam kerangka sementara. Kerangkanya begini. Hukumah diniyah ini kalau di lingkungan Nahdlatul Ulama dan warga Nahdliyin adalah ya NU, yaitu para kiai-kiai NU ini. Jadi rujukan keagamaan bagi warga NU adalah hukum yang diputuskan oleh ulama NU dan terutama hukum yang sudah ditakrir oleh PBNU. Ini rujukan di dalam lingkungan Nahdlatul Ulama. Nah, sekarang kalau di luar NU bagaimana? Bagaimana Indonesia secara keseluruhan? Nah, rumusannya begini. Kita tidak bisa memaksakan hukumah kita kepada orang di luar NU, tidak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah menjadikan hukum yang kita putuskan ini punya wibawa, karena dalilnya kuat, karena tepat menjawab sasaran dan menjawab masalah. Kalau hukum ini dianggap menjawab masalah dengan baik, maka dengan sendirinya para umat Islam di Indonesia yang non NU, termasuk di Muhammadiyah ya, itu akan mengikuti hukum kita. Tetapi kita harus punya visi menjadi al-hakimuddini fi Indonesia, menjadi hakim keagamaan di Indonesia, meskipun tidak secara formal kita tidak memegang peradilan agama. Peradilan agama ada di bawah otoritas negara, tapi hukum yang kita produksi di lingkungan Nahdlatul Ulama itu punya wibawa. Itulah arah jangka panjang ke depan. Itulah kenapa Gus Yahya ketika terpilih sebagai ketua PBNU di Muktamar Lampung, judulnya itu para romo kiai itu adalah governing NU, yaitu governing itu artinya NU itu government, NU itu pemerintahan. Apa ciri pemerintahan? Ciri pemerintahan adalah adanya hukumah. Apa ciri hukumah? Cirinya adalah kaidah dalam fikih itu hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Cirinya hakim adalah kalau sudah mengambil keputusan diketuk, semua orang taat, tidak boleh ada yang menyimpang. Itu adanya hukumah itu di situ. Kalau masih ada beliat itu tidak hukumah, itu berarti hukumannya lonjong, hukumannya tidak bulat tapi lonjong. Kita kepinginnya ya walaupun tidak bulat betul ya, lonjongnya lonjong yang agak bulat dikit gitulah ya. Itu kita kepingin ke depan itu adalah hukumah kita ini agak bulat. Nah, kalau ini sudah tercapai, insya Allah hukum kita akan punya wibawa keluar. Selama hukum ini belum punya wibawa secara internal, dia tidak punya wibawa secara eksternal.
tidak punya karisma itu. Nah inilah. Nah tapi juga para ulama kiai ini semua juga mensyaratkan satu hal. Ulama kita juga harus berwibawa, ilmunya terutama itu. Nah ini tantangan kita semua. Makanya Gus Yahya melalui RMI itu juga punya ambisi, ya, punya ambisi mau melakukan semacam standarisasi pondok pesantren. Tapi bukan standarisasi birokratis seperti Kemenak ya atau Kemendikbud begitu, tapi standarisasi substansi dan esensinya, terutama substansi keilmuannya. Supaya apa? Supaya kita ini punya ulama yang kalau mereka menerbitkan fatwa itu karisma dan wibawanya itu sama dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dr. Ahmad At-Thayyib dari Al-Azhar. Itu. Inilah para ulama kiai, makanya ya kita mengadakan seminar-seminar ini dan semoga seminar ini menghasilkan hasil yang kita inginkan, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, membawa maslahat barokah untuk kita semua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf terutama kepada guru-guru saya kalau ada kekhilafan, kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.